Saat Abu Nawas belum kembali karena sedang pergi bersama seorang pendeta dan ahli yoga untuk melakukan pengembaraan suci, Baginda sangat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir, Baginda sedang merencanakan membangun sebuah istana di awang-awang. Ini karena sebagian raja-raja dari negeri sahabat telah membangun bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama. Baginda pun mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Tapi mereka tidak berhasil menemukannya karena ternyata Abu Nawas sudah pulang ke rumah saat mereka baru saja pergi. Tak lama Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Baginda sangat gembira karena saking senangnya, Baginda mengajak Abu Nawas bercanda gurau. Setelah saling bertukar cerita lucu, Baginda mulai menyampaikan rencananya. Aku ingin sekali membangun istana di awang-awang agar aku lebih dikenal dari raja-raja lainnya. Menurutmu, mungkinkah itu bisa dilakukan? Wahai Abu Nawas, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Paduka yang mulia. Kalau begitu, aku serahkan tugas ini padamu. Abu Nawas terkejut dan menyesal karena sudah mengatakan hal itu. Tapi ucapannya sudah terdengar oleh Baginda. Ia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Baginda memberi waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan tugas itu. Bagi Abu Nawas ini adalah tugas paling berat yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya. Begitu gumam Abu Nawas. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tidak melakukan apa-apa selain memikirkan bagaimana cara agar Baginda percaya bahwa istana itu benar-benar ada di langit. Abu Nawas berpikir keras, bahkan mengingat-ingat masa kecilnya. Hingga akhirnya Abu Nawas teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas pun merasa girang. Abu Nawas pun segera mengajak beberapa temannya untuk membuat layang-layang raksasa berbentuk persegi. Setelah selesai dibuat, Abu Nawas melukisnya dengan gambar pintu, jendela, dan hiasan lain seperti istana. Saat semuanya selesai, layang-layang itu diterbangkan dari tempat yang dirahasiakan. Ketika layang-layang raksasa berbentuk istana itu melayang di langit, penduduk negeri pun heboh. Baginda Raja sangat gembira sekali. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, Baginda segera pergi bersama para pengawal untuk menemui Abu Nawas. Setelah bertemu, Abu Nawas pun berkata, Paduka yang mulia, istana yang Paduka pesan sudah selesai. Engkau benar-benar luar biasa, wahai Abu Nawas. Terima kasih, Baginda yang mulia. Lalu, bagaimana caranya aku bisa ke sana? Dengan tambang Paduka yang mulia. Kalau begitu, siapkan tambang itu. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Hamba lupa memasang tambang itu, sehingga seorang teman hamba terjebak di atas dan tidak bisa turun. Kalau begitu, bagaimana caramu turun, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Hamba turun dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia. Kalau begitu, buatkan aku juga sayap agar aku bisa terbang ke sana. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa dibuat dalam mimpi. Jadi engkau menganggap aku gila seperti dirimu, wahai Abu Nawas? Kurang lebih begitu, wahai Paduka. Apa maksudmu? Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah hal yang mustahil, tapi Baginda tetap memerintahkan hamba untuk melakukannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa itu tidak masuk akal, tapi hamba tetap menyanggupi perintah Baginda. Baginda tidak menjawab. Ia langsung kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas hanya berdiri sendiri sambil memandang ke langit melihat istana layang-layang itu. Sebenarnya siapa yang gila di antara kita? Gumam Baginda Raja. Hamba rasa kita berdua sama-sama tidak waras, wahai tuanku.